Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berarti hari ini kita bisa belajar dengan semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu teman-temannya apakah hari ini ada yang tidak masuk untuk pada materi hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, siapa yang di sini pernah membeli makanan, minuman di kantin sekolah? Wah, ternyata semuanya pernah ya. Nah, jadi kayak gini, ketika kita membeli makanan, tentu kan kalian itu kan mengeluarkan uang. Begitupun penjualnya juga pasti kan dia menerima uang dari kita kan. Nah, menurut kalian, apakah transaksi seperti itu perlu dicatat? Betul sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat transaksi keuangan tersebut dalam dunia usaha. Namun sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian jurnal umum dengan tepat. Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi jurnal umum dalam siklus akuntansi. Lalu peserta didik mampu mengelompokkan jenis-jenis akun jurnal umum. Dan peserta didik mampu menentukan saldo normal setiap akun. Peserta didik juga mampu mengidentifikasi bagian-bagian dalam bentuk jurnal umum. Serta peserta didik mampu menganalisis transaksi dan mencatatnya ke dalam jurnal umum dengan benar. Ananda semua, Ibu akan menampilkan video. Mohon diperhatikan video tersebut ya. Nanti dari video tersebut akan Ibu tanyakan. Mohon ditonton video ini ya. Nah, saat Ananda menonton, coba perhatikan aktivitas yang terjadi dalam video tersebut itu apa, lalu masalah yang dialami pemilik usaha itu apa, dan juga mengapa masalah tersebut terjadi. Nah, kepada Anda semua, mohon untuk menonton video ini ya. Pusing banget, pelanggan banyak, tapi uang nggak ketemu di mana. Tagihan tumpuk, stok berantakan, transaksi nggak tercatat. Bisnis kopi ini bikin pusing 7 keliling. Baik, videonya sudah Nanda tonton sampai selesai kan? Nah, Ibu ingin bertanya, coba siapa yang bisa menceritakan apa yang terjadi pada video tersebut? Silakan kepada Zura. Good job Zura. Jadi ada lagi nggak yang ingin menambahkan? Nah, betul sekali. Nah, bagaimana keadaan pemilik usaha itu? Ia bingung mengapa mengapa pemilik usaha menjadi bingung. Jawabannya bagus sekali. Nah, jadi jika kalian pemilik coffee cart
corner. Nah, bagaimana cara agar semua transaksi tersebut tidak terlupakan? Bagus sekali. Jadi, untuk menemukan jawaban tersebut, kita akan melakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, sekarang silakan kepada kalian untuk membentuk kelompok dengan jumlah 3-4 orang ya. Nah, lalu kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, setiap kelompok kalian itu harus berpartisipasi ya. Nanti ibu akan berkeliling melihat kelompok kalian. Nanti soal kelompoknya ibu kirim ya di grup. Oke, setelah memperoleh informasi, sekarang mari kita analisis kasus cafe corner. Nah, perhatikan transaksi berikut. Nah, kan pemilik itu kan menyetor uang, menyetorkan modal dengan berjumlah 20 juta, ya kan? Lalu membeli mesin kopi tunai seharga 7 juta. Lalu membeli bahan baku secara kredit 2 juta. Nah, diskusikan bersama kelompok kalian. Silakan mohon dikerjakan secara bersama ya. Baik, waktu diskusi setelah selesai, kepada perwakilan salah satu kelompok mohon dipresentasikan hasil diskusinya. Nah, bagus sekali kelompok 1. Kepada kelompok 1 mohon diberikan tepuk tangan. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang ingin berbeda pendapat? Tidak. Oke, kalau tidak, baik. Dari hasil diskusi kita tadi, kita bisa melihat bahwa setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun. Itu kita harus memahami akun dan saldo normalnya agar pencatatan tidak salah. Baik, kepada Anda semua, Ibu akan menampilkan link atau barcode bahan ajar kita hari ini. Ibu tampilkan di sini ya. Mohon di scan di sini kalau misalkan ada Ananda yang tidak paham. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Melakukan kuis ini, Ibu ingin melihat kemampuan Anda dari semua, apakah Anda semua sudah paham atau belumkah terhadap materi jurnal umum ini. Ibu taruh sini ya link kuisnya. Mohon dikerjakan dengan benar. Ini tuh ngerjainnya sendiri-sendiri, nggak boleh ada kerjasama ya. Jadi Anda semua tuh apakah Anda bisa paham atau belumnya. Jadi Ibu tahu bagaimana Anda sudah paham atau belumnya ya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, kepada Naila dipersilakan. Baik, jawabannya bagus sekali. Nah, di jurnal umum ini adalah tempat pertama untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara kronologis. Nah, jurnal umum ini juga membantu perusahaan mengetahui transaksi yang terjadi sehingga kondisi keuangan dapat dipantau lebih baik. Nah, dalam menyusun jurnal umum, kita harus memahami dulu jenis akunnya, saldo normal akunnya, serta posisi debit dan kredit. Nah, posisi debit kredit itu kan, jadi kan kita harus memahami dulu jenis akunnya kan. Nah, di situ kan ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dimana kalau misalkan saldo normalnya itu harta dan debit, harta dan beban. Jadi kan kayak gini, anggap aja ini ya, jari ini harta dan beban. Berarti harta dan beban itu saldo normalnya
hasilnya debit. Selebihnya yang 3 ini ada utang, modal, dan pendapatan, berarti saldo normalnya di kredit. Seperti itu. Baik, kepada Anda semua, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengetahui pendapatan kalian. Mohon diisi refleksinya di sini ya. Nah, Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian selama pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan berlatih menyusun jurnal umum secara lebih lengkap ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kepada Anda semua. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran Ibu hari ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.